Hai guys, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan rezekinya lancar selalu ya di masa pandemi seperti ini. Hari ini gue akan mereview serta menjelaskan alur cerita film dari Hong Kong yang berjudul Vulgaria. Film ini dirilis pada tahun 2012, menceritakan seorang prosedur amatir yang tiba-tiba menjadi kaya raya berkat perempuan cantik yang ada di sampingnya. Kehidupan prosedur ini telah lama pisah dengan istrinya dan dia sekarang menjalani hidupnya dengan perasaan bahagia sebagai produser film. Apa yuk? Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya ya. Film diawali dengan seorang produser yang bernama Wosin. Dia adalah produser yang terkenal sehingga dia dipanggil dan diwawancarai oleh sebuah kampus ternama yang melibatkan banyak mahasiswa-mahasiswa pintar di dalamnya. Dia diwawancarai bagaimana kisah perjalanan hidupnya hingga sukses sampai saat ini. Dia pun di sini bercerita bahwa dulunya dia merupakan produser film abal-abal. Banyak industri yang menolak karyanya dikarenakan si Wusen ini takkan maju dan berkembang, katanya. Wawancara akhirnya dia menemui asisten yang bernama Fanny. Fanny di sini menjelaskan kepadanya bahwa kalau bulan ini dia harus membayar tunjangan anaknya. Kalau tidak, mantan istrinya takkan mengizinkan Wusen untuk menemui anaknya. Dan itu membuat Wusen menjadi pusing. Lalu Wusen pun menelepon saudaranya yang bernama Wusing. Di sini Wusen mengajak Wusing untuk bertemu dikarenakan Wusing berjanji padanya untuk memperkenalkan orang yang akan membiayai produksi filmnya itu. Dan akhirnya mereka pun malamnya berangkat. Tak lama Tyrannosaurus pun akhirnya bertemu dengan mereka. Lalu mereka diajak untuk makan-makan, tapi karena Wuseng dan Wusen melihat dia makan bagikan orang kelaparan, akhirnya di sini pun Wusen pun menghina Tyrannosaurus yang kaya raya. Tyrannosaurus yang kesal pada mereka menyuruh mereka untuk mantap-mantap dengan keledai. Lalu Wusen dan Wusing pun menuruti kemauan Tyrannosaurus agar mereka berdua tidak dibunuh. Setelah mantap-mantap om keledai, akhirnya Tyrannosaurus bersedia membayar film dari Wusen dengan syarat dia memproduksi film bokep lama dengan artis yang ia idolakan selama kecilnya. Artis tersebut bernama Maria. Akhirnya Wusen pun besok harinya menemui Maria. Maria yang sedang makan pun dan yang sudah tua pun diajak kembali oleh Wusen untuk main film mantap-mantap. Ya jelaslah dia menolak karena dia sudah tua dan pensiun. Dan akhirnya Wusen mengurungkan niatnya untuk memakai Maria. Di sisi lain terlihat mantan istrinya yang bernama Zhang menitipkan Jenny, anak mereka berdua, kepada Wusen. Lalu setelah itu Wusen dengan senang hati mengajak Jenny untuk ke rumahnya, diiringi dengan Zhang yang pamit kepada Jenny. Di dalam kantornya terlihat Wusen kesal dengan orang-orang dalam kantor dan terlihat model cantik yang bernama Candy sedang memperhatikan Wusen di sini. Lalu pada saat Wusen membaca berita, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kesaksian Candy. Keseksian Candy di sini juga mencoba untuk menggoda Wusen dan mengingatkan bahwa dulu dirinya pernah dijebol sangkarnya oleh Wusen. Dan Wusen pun menolak karena dia merasa lupa, katanya. Di malam harinya Wusen mengajak Candy dan anaknya makan malam. Terlihat keceriaan yang terpancar dari wajah anaknya yang diasuh oleh Candy. Dan tak lama setelah itu Jenny bercerita bahwa sebaiknya ayahnya itu bersama Candy saja. Hal itu membuat Wusen pun menjadi sedikit terdiam dan juga termenung karena dia harus pilih istrinya kah atau selingkuhan yang cantik, katanya. Hari-hari indah Wusen pun ditemani oleh Candy yang begitu aduhai. Di sini Candy menjelaskan kepada Wusen bahwa 1 tahun yang lalu Wusen juga pernah melakukan aksi mantap-mantapnya bersama dengan Candy di dalam mobil. Dan Wusen pun kembali lupa akan cerita yang pernah diceritakan oleh Candy. Lalu di sini pun terlihat Candy pun mulai sama-sama dan saling menyukai. Dan terjadilah adegan mantap-mantap setelah ini. Dan besok harinya terlihat Candy yang seksi dan begitu aduhai membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah mantan istri Wusen. Zhang di sini berniat untuk menjemput Jenny. Tapi di sini Zhang menghina Candy sebagai wanita murahan dan teman tidurnya dari Wusen dan menyuruh Jenny untuk segera meninggalkannya. Lalu ibunya menyuruh Jenny juga untuk memakai hand sanitizer karena mungkin saja dia COVID, katanya. Di malam harinya Candy yang sangean mencoba untuk menikmati rudal daripada Wusen, tapi di sini Wusen hanya diam dan memikirkan sesuatu dikarenakan pikirannya terganggu. Dan ketika Candy mengucapkan sesuatu, akhirnya terlintaslah pikiran ide gila dari Wusen. Dan Wusen pun langsung besoknya bertemu dengan Maria.
Dan besok harinya, Wusen pun menemui Maria. Di sini dia menceritakan bahwa Maria bisa join dalam filmnya dengan kepala bagian atasnya memakai wajah Maria, sedangkan untuk tubuh bawahnya memakai tubuh cewek muda. Dan di sini pun Maria merasa senang dan setuju akan proyeknya. Sama pun Wusen pun menemui aktor handal bernama Hiro. Hiro ini adalah pemain bokep handal pada masanya, dan dia pun malu dikarenakan dia sudah tak lama terjun di dunia seperti itu. Dan dengan rayuan dan iming-iming uang dari Wusen, akhirnya di sini Hiro pun mau dan menyetujui. Di tempat lainnya juga, Wusen juga menemui pengusaha iklan sabun seksi bernama Jaws. Di sini Wusen mengajak kerjasama sama Jaws dengan iming-iming film-film mantapnya akan berjalan sesuai rencana, dan akhirnya Jaws pun bangga dan di sini Jaws pun menyetujui. Di sisi lainnya, asistennya Fanny melakukan kesalahan yang membuat uang produksi dari Wusen menjadi sedikit berkurang. Di sini Wusen pun marah kepada Fanny akan keteledoran dan kecerobohan yang dilakukan asisten tersebut. Dan tak terima pun akhirnya Fanny pun pergi dari situ. Besok harinya, Wusen pun menemui mantan istrinya untuk meminjam $50.000 dan berjanji akan menggantinya ketika filmnya sudah berhasil dirilis. Zhang pun di sini menyetujuinya dengan muka sedikit cemberut dengan satu syarat bahwa Wusen tak boleh menemui Jenny dalam batas waktu 1 tahun. Dan Wusen pun di sini menjadi sedikit kecewa karena Zhang menginginkan hal tersebut. Harinya, Candy yang sudah bersiap untuk syuting tiba-tiba berterima kasih kepada Wusen karena sudah menempatkan dirinya menjadi artis nomor 1 dalam proyek film mantap-mantapnya. Hari-hari, bulan-bulan berlalu dan bahkan tahun semua berjalan lancar. Dan suatu ketika, Hiro yang tak terima karena gajinya yang terlalu kecil mencoba untuk komplain kepada Wusen. Dan ketika Hiro marah-marah, tiba-tiba dia mendorong Wusen hingga Wusen menjadi terjatuh. Akibat hal itu membuat Wusen menjadi lupa ingatan dan membuat dirinya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Dan ketika sudah sadar, akhirnya Wusen yang didampingi oleh Candy dan adiknya menanyakan bagaimana kabar filmnya, dan Wusen pun menjawab bahwa film pun telah selesai dan Wusen pun dipersilahkan untuk menonton. Di sini Wusen pun berterima kasih pada Candy yang sudah begitu baik dan setia pada dirinya dibandingkan dengan mantan istrinya. Besoknya terlihat Tyrannosaurus yang begitu kesal dengan film yang diproduksi oleh Wusen. Wusen pun meminta maaf, tapi Tyrannosaurus pun di sini tak peduli dikarenakan film mantap-mantapnya tak sesuai dengan ekspektasinya. Dia menginginkan Maria tua yang utuh, bukan wajahnya saja, sementara badannya memakai badan Candy. Akibat hal itu, akhirnya Tyrannosaurus pun berniat membakar film itu dan terlihat dia pun pulang sambil kecewa. Di akhir film, kita diperlihatkan Wusen yang memberi amanah pada semua siswa yang sudah mendengar wawancaranya bahwa perjuangan itu memerlukan usaha, air mata, dan kerja keras untuk meraihnya. Tetap berjuang dan semangat, itulah kunci menjadi seorang yang sukses. Dan film pun telah selesai.